Beli kacang di Cipanas, beli kopi di pasar Minggu, daripada teteh keluar panas-panas, mending nonton bareng aku. Oke lah sobat rebahan, jumpa lagi bersama saya Sandi L. Bryan. Di sini saya akan kembali merangkum film yang berjudul V for Vendetta tahun 2005 yang menceritakan tentang balas dendam seorang pria yang dijadikan kelinci percobaan. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita nobar dan inilah V for Vendetta. Film dibuka dengan pergerakan plot gunpowder atau plot bubuk mesiu yang dilakukan kelompok Guy Fawkes pada tanggal 5 November abad ke-16. Pergerakan plot bubuk mesiu itu bertujuan untuk meledakkan gedung parlemen di Britania Raya sekaligus orang yang ada di dalamnya. Hal tersebut Fawkes lakukan untuk membunuh Raja James I berserta anggotanya yang sedang melakukan tindakan semena-mena terhadap kaum papis pada saat itu. Akan tetapi aksi tersebut diketahui oleh pihak parlemen sehingga Fawkes ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita, beberapa ratus tahun kemudian di Britania Raya atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi negara Inggris, terlihat seseorang yang sedang menggunakan topeng Fawkes bernama V, dan dia adalah tokoh utama kita di film ini. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Abby yang sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat sebelum tengah malam. Akan tetapi saat dia keluar rumah, jam malam telah diberlakukan, dan setiap orang yang keluar rumah saat jam malam diberlakukan maka dia akan ditangkap untuk keamanan dia sendiri. Pada malam itu, nasib sial menimpa Abby karena dia berhasil ketahuan oleh 3 anggota polisi khusus dan langsung ditangkap oleh mereka. Sedikit penjelasan tentang Pangerman. Pangerman adalah polisi khusus yang memiliki wewenang lebih tinggi dari polisi konvensional kebanyakan. Karena Pangerman dibentuk langsung oleh Menteri Pemerintahan Negara Inggris pada saat itu. Alih-alih untuk mengamankan Abby, mereka malah menyalahgunakan wewenangnya dan berniat untuk bermain-main dengan Abby. Namun tiba-tiba datanglah pria bertopeng yang tidak lain adalah V. Kemudian dia melumpuhkan 3 anggota Pangerman dengan begitu mudah. Setelah menyelamatkan Abby, kemudian V mengajak Abby untuk melihat pemandangan kembang api di atas gedung dengan diiringi musik yang sudah direncanakan olehnya. Namun ternyata pertunjukan yang dimaksud V adalah aksi peledakan gedung Old Bailey yang diiringi dengan instrumen Overture 1812. Dan hal tersebut langsung membuat konselir Adam Sutler sangat marah dibuatnya. Dia pun memberitakan Inspektur Pins untuk menangani kasus itu dan segera menangkap pelaku dari aksi peledakan tersebut. Keesokan harinya di BTN atau British Television Network telah menayangkan berita tentang peledakan yang terjadi kemarin malam. Dan ternyata Abby merupakan pegawai di BTN tersebut. Kemudian Pins beserta anak buahnya pergi ke kantor BTN untuk menangkap Abby karena dia telah diketahui sedang bersama V saat peledakan itu terjadi. Di sisi lain, ternyata V juga ke kantor BTN dengan seperangkat bom di tubuhnya. Dan tujuan dia ke sana adalah untuk membaca saluran televisi tersebut dan mulai menyiarkan dirinya sendiri. Di sana dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di Old Bailey. Ia juga mengajak semua masyarakat untuk mengingat tanggal ini, tanggal 5 November, untuk memperingati perjuangan seorang pahlawan revolusi yang gugur karena melawan ketidakadilan.
Pi meminta kepada mereka agar pada tanggal 5 November tahun depan semua masyarakat turut hadir di belakang barisan Pi untuk melihat kehancuran gedung parlemen. Give them a 5th of November. That should be the Old Bailey to remind this country of what it is. Last night I destroyed. Beberapa saat kemudian datanglah segerombolan orang yang seragam lengkap untuk menangkap Pi dan Epi. Karena Epi merasa sudah tidak ada harapan lagi, akhirnya dia membantu Pi untuk lolos dari sana. Namun sayangnya Epi kena tampol tepat di dahinya hingga dia tidak sadarkan diri. Setelah kepergian Pi, media mengabarkan bahwa Pi mendebarkan teror dan kini telah membunuh Pi di sana. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa media telah membuat kebohongan untuk menipu rakyat dan menjauhkannya dari kebenaran. Singkat cerita, ketika sadar, tiba-tiba Epi sudah berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Ternyata itu adalah tempat tinggal Pi karena kemarin Pi membawa Epi setelah dia pingsan karena tampolan polisi kemarin. Kemudian Pi meminta Epi untuk tinggal di sana selama 1 tahun karena sekarang dia sedang menjadi buronan dan tempat inilah satu-satunya tempat yang aman untuk dia tinggali. Sementara itu, Detektif Pins masih mengulik informasi tentang riwayat kehidupan Epi di masa lalu. Namun yang mereka dapatkan hanyalah nasib buruk dari keluarganya. Malam harinya, Pi membunuh Lewis Protero yang merupakan seorang kepala propaganda Northfire BTN. Dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal setelah Pi mengatakan tentang seragam dan Larkhill Detention Center. Lantas siapakah Pi dan apa tujuan Pi yang sebenarnya? Kemudian berita tentang kematian Lewis pun diberitakan di berbagai media televisi. Ternyata alasan Pi dapat dengan mudah masuk ke dalam gedung BTN adalah karena dia memakai identitas milik Pi tanpa sepengetahuannya. Di sisi lain, polisi yang belum mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan Pi mulai menggali informasi tentang masa lalu korban yang dibunuhnya. Dan diketahui bahwa Lewis Protero adalah orang terkaya di Inggris. Dia juga pernah menjabat di sebuah penjara bernama Larkhill Detention Center. Akan tetapi saat Pins menanyakan tentang keberadaan Larkhill pada salah satu mayor, dia tidak dapat mengingat apapun tentang tempat tersebut. Tiap catatan tentang tempat tersebut semua sudah dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mencari informasi tentang tempat itu. Kemudian Epi mulai terbuka tentang keluarganya pada Pi. Dia menceritakan bahwa seorang seniman akan melakukan kebohongan untuk menunjukkan kebenaran, sedangkan para politisi menggunakan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Orang tua Epi yang merupakan seniman mulai terjun ke politik dan turun ke jalanan ketika anak tertua mereka yang sekolah di St. Mary meninggal karena sebuah wabah. Mereka berdemo untuk menentang perang dan reklen paksa atas terpilihnya Adam Sutler menjadi konselir di Inggris. Pada akhirnya, kedua orang tua Epi harus mati di tangan para penjerman karena telah menentang kepemimpinan Sutler yang absolut. Sementara itu, Pins datang ke kantor pajak untuk mengambil berkas-berkas tentang Larkhill yang mana akan menjadi petunjuk mereka di kemudian hari. Selanjutnya, Pi menargetkan Uskup Liliman sebagai orang yang akan dibunuh selanjutnya. Epi kemudian mengajukan diri untuk membantu menjalankan misinya tersebut. Kemudian Epi menyamar menjadi loli kecil untuk menjadi santapan Liliman, yang ternyata Liliman merupakan seorang pedofil. Namun ternyata Epi mempunyai niat terselubung di balik aksinya tersebut. Di saat Pi lengah, Epi langsung memanfaatkan momen tersebut untuk lari dari cengkraman Pi. Meskipun Pi kehilangan tahanannya, namun Pi tetap berhasil membunuh uskup sesuai dengan yang direncanakan.
Kemudian Epi bersembunyi di kediaman atasannya, seorang host acara televisi BTN yang bernama Gordon. Gordon berjanji akan mempercayai dan membantunya bersembunyi dari kejaran polisi. Karena Epi juga mempercayai Gordon sepenuhnya, dia pun dibawa oleh Gordon untuk melihat koleksi lukisan miliknya. Sementara itu, kita akan melihat Vince pergi ke sebuah rumah sakit untuk menanyakan hasil otopsi dari mayat Uskup Liliman. Dokter di sana yang bernama Delia mengatakan bahwa Liliman telah keracunan sebuah racun yang sama persis dengan racun yang telah membunuh Lewis Protero. Vince mendapatkan kabar dari anggotanya sebuah informasi berharga tentang Larkhill Detention Center. Dan ternyata daftar nama yang Pi bunuh merupakan orang-orang yang pernah bertugas di Larkhill Detention Center. Namun dari semua daftar tersebut terdapat seseorang yang tidak memiliki gambar dan bernama Dr. Diana. Sehingga sulit bagi kepolisian untuk menemukannya sebelum terlambat. Usut punya usut, ternyata dokter yang merubah namanya itu adalah dokter bedah mayat yang baru saja Vince temui. Dengan terburu-buru, akhirnya Vince langsung menuju ke rumah Delia sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Di kediaman Delia, ia sudah menyadari bahwa Pi akan datang untuk membunuhnya. Untuk yang pertama dan terakhir kali, Delia meminta maaf kepada Pi atas apa yang telah dia perbuat di masa lalu kepadanya. Setelah mendengarkan permintaan maaf yang tulus dari Delia, Pi pun memberikan toleransi dengan membunuhnya tanpa rasa sakit. Sementara itu, Inspektur Vince yang menyelidiki tentang Pi malah mendapatkan berbagai macam hal yang mencurigakan tentang kejadian masa lalu tersebut, terutama tentang epidemik San Mary, virus yang ternyata merupakan senjata biologis yang dibuat oleh pihak pemerintah yang sedang berkuasa pada masa itu untuk memusnahkan lawan politik mereka yang digiring langsung ke Larkhill Detention Center. Dan dari sana, Vince mengetahui bahwa Pi juga merupakan salah satu korban yang selamat dari uji coba tersebut. Dan hal tersebut membuat Vince terombang-ambing hingga hanyut dalam pikirannya sendiri tentang kebenaran pemerintah yang telah jauh melenceng dari norma-norma keadilan. Namun karena sifat nasionalisme dan rasa tanggung jawab yang dimilikinya kepada seorang pemimpin, mau tidak mau dia harus tetap menjalankan misinya untuk mengungkap sosok dari topeng Guy Fawkes yang bernama Pi tersebut. Sementara itu, TV menyiarkan acara talk show komedi yang berupa sindiran keras terhadap pemerintah yang disiarkan oleh BTN. Acara ini merupakan dasar pemikiran Gordon dan dia juga yang menjadi host di acara tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat konselor marah, kemudian dia tidak membutuhkan waktu lama, para Pincherman berhasil meringkus Gordon di kediamannya, sehingga Epi hanya bisa bersembunyi di bawah kasurnya sama persis ketika ibunya diringkus dulu. Setelah dirasa aman, Epi menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari sana, namun apa yang terjadi? Dia langsung ditangkap. Di balik kegelapan, Epi diminta untuk mengucurkan informasi yang dia ketahui tentang Pi. Namun Epi malah menolak dan serangkaian siksaan demi siksaan pun dia dapatkan dari pendiriannya tersebut. Di sana dia digunduli dan disiksa setiap hari sampai dia benar-benar mau membocorkan rahasia tersebut. Di sela-sela penyiksaan tersebut, dia menemukan sebuah catatan kecil dari pemilik sel sebelumnya. Dan catatan itu adalah milik seorang wanita yang bernama Valerie yang mati setelah menjadi bahan uji coba di sana karena dia adalah seorang lesbian. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Muslim, LGBT, Yahudi, dan imigran merupakan lawan politik yang harus dimusnahkan.
Hingga sampailah di hari terakhirnya untuk mengatakan tentang apa yang diketahuinya tentang Pi. Namun Epi tetap saja menolak dan dia lebih memilih mati daripada harus mengucurkan rahasianya. Setelah mendengarkan keputusan dari Epi, penjaga tersebut malah membebaskan Epi. Tentunya Epi terkejut dan terheran-heran atas keputusan yang diberikan penjaga tersebut kepadanya. Namun siapa sangka, ternyata Pi lah yang selama ini mengurung dan menyiksanya setiap hari. Namun bukan tanpa alasan, sebenarnya Pi melakukan semua itu adalah untuk membebaskan Epi dari rasa takut yang membelenggunya. Sementara catatan kecil yang selalu Epi bawa itu benar-benar milik Valerie yang dulu dia dapatkan dari selnya. Dan sekarang Epi sudah merasa dirinya baik-baik saja dan rasa takut yang membelenggunya kini sudah hilang. Kemudian Epi memutuskan untuk pergi dari sana karena sudah waktunya untuk dia bebas. Namun sebelum benar-benar pergi, Pi meminta kepada Epi untuk datang menemuinya pada tanggal 5 November yang sebentar lagi akan datang. Setelah Epi mengiyakan permintaan Pi, dia pun pergi. Inspektur Pins pergi ke Sun Mary yang kini sudah menjadi monumen bersejarah pasca epidemik virus yang telah menyerang dan membunuh ratusan ribu masyarakat di Sun Mary. Tujuan mereka ke sana adalah untuk COD-an dengan mantan Intel yang dulu pernah menyelidiki Pangerman bernama Wood. Kemudian Wood menceritakan tentang beberapa tahun sebelumnya ketika Adam Sutler sebelum menjadi konselir. Adam Sutler merupakan seorang calon politisi muda waktu itu yang menggunakan kekuatan untuk menjadi pendukungnya. Kemudian dia mengajukan sebuah proyek bioweapon atau senjata biokimia di Larkhill Detention Center dengan dalih untuk kepentingan negara. Namun ternyata mereka di sana malah membuat virus yang diberi nama Sun Mary. Kemudian Creedy, sang pemimpin partai Northspire, mengusulkan untuk mengirim virus tersebut ke Inggris, tepatnya di 3 tempat yang berbeda. Dan ketiga tempat itu diantaranya adalah sekolah Sun Mary, terminal tabung, dan pabrik pengolahan air untuk tempat uji cobanya. Epidemik tersebut berhasil menewaskan sedikitnya 100.000 orang. Dan pada saat itulah para ekstremis dikambing hitamkan sebagai dalang kejadian tersebut. Dengan bantuan media, para petinggi Northspire berhasil menumbuhkan gelombang ketakutan dan berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadikan Adam Sutler sebagai konselir agung. Yang akhirnya berhasil mendapatkan suara mayoritas di parlemen dengan total suara 87%. Mereka pun mulai mengambil kendali negara sekaligus mengambil keuntungan dengan menjual penawar virus Sun Mary tersebut kepada masyarakat. Dan sebelum Wood pergi meninggalkan Pins, dia meminta agar Pins menjaga Creedy selama 24 jam. Sementara itu, Pi mendatangi Creedy dan membuat kesepakatan dengannya. Pi meminta agar dia menangkap Sutler dan Pi akan menyerahkan dirinya tepat pada malam 5 November. Dan ternyata kemarin malam Pins terkena prank oleh Pi karena yang sebenarnya bercerita dengannya bukanlah Wood melainkan Pi, karena Wood sudah dinyatakan mati 20 tahun yang lalu dan Pi menggunakan topeng kulit wajah Wood untuk mengelabui Pins dan anak buahnya. Waktu menunjukkan hampir 1 tahun semenjak deklarasi yang sudah dinyatakan oleh Pi di media BTN waktu itu. Dan dengan waktu yang semakin mepet, konselir memaki kebodohan Creedy karena telah gagal menjalankan misinya untuk menangkap Pi hingga membuat Creedy dibuat kesal oleh Sutler. Untuk menyambut kedatangan tanggal 5 November, Pi mendistribusikan topeng Guy Fawkes ke seluruh penjuru kota dan lambat laun masyarakat Inggris mulai meragukan pemerintah. Di
Ditambah lagi dengan kelakuan seorang anggota Pengerman yang melakukan kejahatan dengan menggunakan topeng Guy Fawkes dan membunuh salah satu anak yang menggunakan topeng yang sama dengannya. Hal itu membuat seluruh warga masyarakat marah dan langsung membunuh anggota Pengerman tersebut. Rioters were arrested. Tepat di malam tanggal 5 November, Epi menepati janjinya untuk menemui Pi. Kemudian Vi membawa Epi untuk melihat sebuah terowongan bawah tanah yang sudah tidak terurus selama puluhan tahun. Kemudian di sana terdapat sebuah kereta dengan dipenuhi bahan peledak yang mengarah langsung ke gedung parlemen. Kemudian dia mengatakan kepada Epi bahwa peledakan gedung parlemen tergantung kepadanya apakah dia akan meledakkan atau tidak. Sementara itu di televisi, Adam Sutler terus mengumandangkan statementnya untuk meyakinkan masyarakat agar tetap mematuhi pemerintah. Namun sayangnya tidak ada siapapun di sana dan tidak ada siapapun yang menonton televisi pada waktu itu. Most of all, we must remain united. We must remain determined. Tonight, we must remain steady. Pi pun menemui Creedy untuk menuntaskan kesepakatannya. Lalu Creedy membawa Sutler ke hadapan Pi dan mengeksekusinya saat itu juga. Kemudian saat giliran Pi untuk menyerahkan diri, dia mengingkari janjinya tersebut dan langsung membunuh Creedy beserta anak buahnya. Meskipun dia menggunakan pelindung anti peluru, namun ratusan peluru yang menembakinya membuat Pi kehilangan banyak darah. Kemudian dia pergi menemui Epi dan sebelum kematiannya, Pi menyatakan cintanya kepada Epi hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Epi meletakkan jasad Pi dalam kereta yang akan dikirim untuk meledakkan parlemen untuk menuntaskan keinginan Pi sebagai bentuk penghormatan terakhir untuknya. Dan sebelum tuasnya ditarik, Inspektur Pins datang untuk menghentikan aksi Epi tersebut. Namun karena Pins juga merasa kecewa dengan rezim pemerintah, dia pun menyetujui aksi Epi tersebut. Sementara itu, ribuan orang dengan menggunakan topeng Guy Fawkes berniat untuk melihat kehancuran parlemen malam itu meski dihadang oleh tentara militer. Mereka tidak gentar sedikit pun untuk melangkahi mereka semua. Di sini pasukan militer pun tidak berkutik sama sekali karena tidak mendapatkan perintah dari atasannya Creedy dan Adam Sutler. Setelah aksi peledakan dilakukan, Pins bertanya kepada Epi tentang siapa orang di balik topeng Pi tersebut. Namun Epi menjawab, "Tidak!" Oke lah gengs, dan film ini pun tamat. Nah itulah gengs seluruh alur cerita film V for Vendetta tahun 2005. Jika ada kritik maupun saran silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya Sandy L. Bryan, undur diri dan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe.